Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Menyenangkan atau mulai membosankan? Semoga selalu dalam keadaan senang ya. Oke, kenalin saya Intan dan di sini di podcast episode pertama kali ini saya bersama Pak Yuli. Iya, Pak Yuli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Oke, Pak Yuli. Iya. Nama lengkapnya siapa sih, Pak? Terus Anda itu berdomisili di mana gitu? Ya, terima kasih Mbak Intan. Perlu saya sapa dulu ya untuk sahabat-sahabat MI Muhammadiyah Basin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ya semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, terima kasih Mbak Intan. Ya, perlu perkenalkan ya. Saya Tri Julianto, SPD. Saya di MI Muhammadiyah Basin sebagai Waka Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta Humas di MI Muhammadiyah Basin ini. Oke. Sebagai Humas? Iya. Di MI Muhammadiyah Basin ya, Pak? Iya. Oke, artinya banyak informasi yang Anda tahu. Ya, tidak semuanya saya tahu. Ada beberapa di MI Muhammadiyah Basin itu yang secara lebih khusus. Ada beberapa tentang kurikulum, nanti ada waka kurikulumnya. Oh iya. Tentang kesiswaan juga ada waka ada kesiswaan. wakanya sendiri gitu ya, Pak ya. Oke, lebih detailnya lagi mungkin kita akan membahas secara umumnya dulu gitu ya, Pak ya. Iya, siap. Saya pengen tahu gitu, Pak, apa sih visi misi dari MI Muhammadiyah Basin gitu? Ya, berkaitan dengan visi misi yang ada di MI Muhammadiyah Basin, itu sudah kita tempel semuanya, sudah kita publikasikan supaya anak-anak dan semua warga madrasah itu bisa menjiwai visi misi itu. Berkaitan dengan visi MI Muhammadiyah Basin itu yaitu unggul dalam iptak, kemudian iptek dan santun dalam berbudaya, bangsa serta cinta lingkungan. Ya, dan ini kita implementasikan di keseharian di MI Muhammadiyah Basin, baik dari imtak, iman dan takwa. Itu anak-anak digembleng setiap pagi kita sholat duha. Sholat duha. Ya, ketika siang kita jamaah sholat duhur. Selain itu kita juga mengajarkan kepada siswa-siswi yang ada di MI Muhammadiyah Basin bagaimana bisa public speaking, utamanya berpidato. Kita adakan setiap hari, di mana setelah sholat duhur itu ada salah satu siswa yang tampil untuk berpidato. Ya, iptek kita ada lab komputer juga kita implementasikan di situ, di mana era digital yang sekarang kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh lengah, dan kita juga tidak boleh kalah dengan kemajuan teknologi. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Yang santun dalam berbudaya bangsa tentu kita berakhlak, berakhlakul karimah, yang mana serta cinta lingkungan kita implementasikan di kegiatan Hizbul Waton kita. Hizbul Waton. Oke. Dari visi misi yang udah sekeren itu gitu ya, Pak, yang udah sebaik itu dan sebagus itu gitu. Apa sih, Pak, prestasi-prestasi yang udah dicapai MI Muhammadiyah Basin gitu? Ya, untuk bidang akademik kita kemarin yang terakhir kali kita menjuarai medali perak, medali perunggu, mapel bahasa Arab yang diadakan oleh ILSO di tahun 2021. Untuk yang non akademik kita terakhir kita mendapatkan di bidang Hizbul Waton. Kita juara 3 di cover lagu dan di juara 1 dan 2 di tingkat kabupaten. Untuk Hizbul Waton yang juara 1, 2 di tingkat kabupaten itu ada lomba Duta Pandu HW Klaten.
Oke, berarti sekeren itu ya Pak, sekeren dan sebaik itu gitu prestasi yang udah dicapai MI Muhammadiyah Basin gitu ya. Itu semuanya tidak terlepas dari ya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pastinya telah membantu kita semuanya, dan tak lelah juga anak-anak kita setiap ketika lomba, ketika menghadapi kompetisi apapun, jangan lupa berdoa. Oh ya, pasti berdoa ikhtiar kita nomor satu kan gitu ya Pak ya. Iya. Oke, dengan kita kan udah bahas-bahas tentang visi misinya dan capaian prestasi yang udah Masya Allah sebaik itu gitu ya Pak ya. Ada program-program yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan gitu nggak sih Pak? Atau misalkan ada hal-hal spesial lainnya yang bisa didapat siswa-siswa kalau bersekolah di sini gitu? Ya, ada beberapa kegiatan yang mungkin yang belum terlaksana dan mungkin akan menjadi pilot project akan datang. Itu yang pertama adalah kita akan public speaking seperti podcast dan sebagainya, broadcasting dan lain sebagainya, di mana anak-anak akan lebih ke arah digitalisasi. Dan yang selanjutnya mungkin ada beberapa kelas, kelas matematika kelas, kemudian English kelas. Jadi dispesifikasikan sendiri-sendiri. Arabic kelas, dan nanti yang ikut lomba itu adalah anak-anak yang terpilih dari sesuai kelasnya itu tadi. Gitu. Oke. Sebagus itu dan sebaik itu capaian yang udah dicapai MI Muhammadiyah Basin. Nah, kira-kira nih Pak, sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang itu semua tadi itu apa aja gitu Pak? Kok bisa diraih sekeren itu gitu? Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, yang perlu nanti sahabat-sahabat MI Muhammadiyah Basin jadi tahu. Di MI Muhammadiyah Basin ini itu sarana prasarananya ada. Yang pertama, kita punya lab komputer, kita punya lab broadcasting, kita punya ruangan kelas yang insya Allah nyaman dengan AC, dengan tempat duduk yang sudah modern, dengan meja kursi yang sudah modern. Dan tentunya yang lebih mempengaruh adalah ustadz-ustadzah, bapak ibu guru yang alhamdulillah mereka semangat luar biasa. Kemudian mereka digembleng setiap 6 bulan ataupun setiap tahun kita ada upgrading untuk mengupgrade kemampuan guru, untuk mengupgrade keterampilan guru, bagaimana mengajar, kemudian bagaimana metode pengajaran dan lain sebagainya. Dan ini tentunya perlu digembleng ulang biar untuk refresh atau di-upgrade untuk lebih maju, lebih ke depan. Karena salah satu aspek yang sangat berpengaruh dalam pendidikan gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Ini kan udah musimnya pendaftaran siswa baru gitu ya Pak ya. MI Muhammadiyah Basin ini udah buka atau belum sih? Dan kalau misalkan udah tuh sampai kapan gitu Pak? Supaya teman-teman itu tahu, orang tua tahu ketika ingin menyekolahkan putra-putrinya di MI Muhammadiyah Basin gitu. Iya, untuk PPDB kebetulan sekali itu ketua PPDB di MI Muhammadiyah Basin adalah saya. Dan untuk informasi PPDB kita sudah buka sejak bulan November akhir. Jadi sudah bulan Desember, bulan Januari, dan terakhir kemarin kita observasi itu sudah yang mendaftar sudah 70 anak calon siswa baru. Rencananya kita akan membuka 3 rombel, di mana satu rombelnya kurang lebih minimal 25. Sehingga target kita paling enggak 75. Berarti masih ada kuota 5 ya Pak ya. Oke. Ya, untuk penutupan terakhir kita kalau sudah kuota terpenuhi ya sudah kita tutup. Gitu ya Pak ya. Berarti masih ada 5 slot kuota lagi buat teman-teman yang mau mendaftar di sini gitu ya Pak ya.
Ya, kurang lebih ada 5, namun tidak menutup kemungkinan bila nanti ada tambahan lagi, perlu kita ya sebagai pembahasan nanti saya juga berkoordinasi dengan komite maupun yayasan bahwa peminat di MI Muhammadiyah Ambasin sekian gitu perlu ya. Tambahan gedung, perlu tambahan ini, maka ya tidak menutup kemungkinan jika nanti lebih banyak lagi itu akan kita buka lagi. Gitu. Iya. Oke. Kan ini udah musimnya PPDB nih, pendaftaran siswa baru gitu ya. Kira-kira MI Muhammadiyah Basin ini udah buka belum sih Pak PPDB itu? Terus kalau misalkan udah, sampai kapan gitu? Ya, terima kasih. Kebetulan untuk PPDB di MI Muhammadiyah Basin itu ketuanya adalah saya. Dan tentang informasi PPDB ini kita sudah buka sejak akhir November kemarin. Jadi selama bulan November, Desember, Januari itu kita sudah menerima itu yang mendaftar sudah 70 anak atau calon siswa MI Muhammadiyah Basin. Dan terakhir kemarin kita juga sudah melalui tahap observasi untuk menelaah atau mengobservasi anak sejauh mana kemampuan anak itu kita gunakan. Gitu. Biar nanti kedepannya jika sudah masuk di kelas 1 itu ustadzah ataupun guru yang mengajar itu tahu kemampuan anak itu. Si anak gitu ya? Iya, itu kita lakukan di awal ketika PPDB. Oke. Untuk penutupan target kita adalah 3 rombel, di mana satu rombelnya itu kurang lebih ya nanti 25, sehingga kita masih ada kurang lebih ya 5 anak. Iya, 5 calon siswa baru. Sehingga kita tutup jika sudah kuota terpenuhi. Gitu ya. Oke sobat, ternyata sespesial dan sekeren itu ya profil MI Muhammadiyah Basin. Udah nggak ragu lagi dong pastinya teman-teman buat daftar bersekolah di MI Muhammadiyah Basin, ataukah para orang tua yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di MI Muhammadiyah Basin gitu ya. Oke Pak, terakhir ada pesan yang ingin disampaikan ke teman-teman atau enggak gitu dari Pak Yuli? Terakhir ya Mbak Intan ya. Bagi sahabat-sahabat MI Muhammadiyah Basin, tetap semangat, rajin belajar. Di masa pandemi yang seperti ini tetap semangat untuk berkarya demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang akan menyekolahkan di MI Muhammadiyah Basin, kami sangat terbuka sekali bila akan datang di MI Muhammadiyah Basin, ingin lihat-lihat ataupun ingin bertanya-tanya, nanti bisa kita layani pada saat jam kita bekerja di MI Muhammadiyah Basin. Ya, itu saja yang terakhir. Yang penting anak-anak jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Oke, ternyata sekeren itu ya sobat, profil dari MI Muhammadiyah Basin. So pasti nggak bakalan ragu lagi dong buat gabung di MI Muhammadiyah Basin. Oke, jangan lupa buat teman-teman, jangan lupa untuk dengerin podcast aku di episode yang selanjutnya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengirimkan kritik atau saran, bisa banget kasih komentarnya di kolom komentar. Akhir kata dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.